pidana yang kita duga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan agama, melakukan suatu persekusi. Tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, saya akan pimpin Bang Sobata. Oknum-oknum ormas dari ormas yang sudah terlarang. Spontanitas ini adalah memperlihatkan bahwa ini Indonesia, bukan negara agama. Ya, ini yang mau kita sampaikan. Oh, jangan macam-macam. Ini bukan negara mayoritas. Alasan Bapak apa alasan Bapak? Tidak ada ormas yang bisa menolak. Duh, bukan menggeledah. Tidak rahasia ini. Ini yang nggak benar. Ini yang nggak benar. Berarti memancing perperangan. Oh, nggak boleh. Tapi nyatanya masjid itu hampir penuh. Sholat berjamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Allahu Akbar. Lu Islam bukan? Ya udah takbir. Kau buat apa? Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Allah Ta'ala tidak tinggal diam, saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak, saudara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Akhirnya corona menghantam kita punya negeri, saudara sekalian. Habib Rizik nggak pernah ngerugiin Indonesia. Ini adalah pejuang Islam yang kami semua rindu beliau pulang. Ini minta kepada pemerintah, jangan dolim kepada Rizik. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Yang pergi sendiri, pulangin gimana sih? Makanya kita yang ngusir kan? Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ayo usir Ahok, ayo usir Ahok sekarang juga. Ya masukin, ya dibubarin aja lah, bikin macet, bikin apa, mengganggu hak orang. Bisa bubar, Pak? Tergantung Menkumham sama Mendagri. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. FPI tidak akan bisa dibubarkan. Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam. FPI. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya. Punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Proses daripada kejadian pidana yang kita duga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan agama, melakukan suatu persekusi, mana dengan perjalanan panjang tadinya
ternyata korban Ibu Guru Manulang tidak ingin berdamai di atas kertas materai 6.000. Jadi artinya pelaku persekusi harus melalui proses yang akan dilakukan oleh pihak penyidik, tentunya dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, untuk ini kami sedang berada di depan pintu masuk SPKT Polres Deli Serdang yang berada di Pakam. Tentu Ibu Guru Manulang sebagai korban persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas dari ormas yang sudah terlarang. Untuk ini kami tinggal menunggu prosesnya dan sedang membuat pengaduan. Untuk selanjutnya perkembangan akan kita sampaikan. Dan di sini juga saya didampingi oleh teman-teman, ada dari Pemuda Batak, coba Ormas Bangsa Batak. Artinya ini kepedulian spontanitas, ya, kepedulian spontanitas yang kami lakukan terhadap persekusi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengatasnamakan satu agama. Spontanitas ini adalah memperlihatkan bahwa ini Indonesia, bukan negara agama. Ya, ini yang mau kita sampaikan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi kami dari Pemuda Batak Bersatu, khususnya saya mewakili Kota Medan, atas nama Doli Sinaga SE, dengan sebuah keviralan yang ada di dunia medsos, yang boleh dikatakan adanya korban, yang boleh dikatakan salah satu orang Batak yang langsung para seseorang ataupun sebuah organisasi yang membuat, boleh dikatakan Ibu Namria Guru Manulang yang didatangi oleh sekelompok yang karena bahasanya tidak boleh berjualan. Oleh karena itu kami dari Pemuda Batak yang langsung dipimpin oleh Pak Martin Syahan dari provinsi mengajak kami dari Kota Medan sebagai Pemuda Batak Bersatu untuk sama-sama melihat, membela kebenaran tetap dibela. Kebenaran tetap dibela, dan kami mohon tidak ada unsur sara di sini. Yang ada adalah kepedulian kami dari Ormas Pemuda Batak Bersatu Kota Medan yang dipimpin oleh Martin Syahan dari Provinsi Sumatera Utara yang siap membela kebenaran. Itu adalah PBB, Pemuda Batak Bersatu. Demikian dari saya. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, saya akan pimpin bangsa Batak. Kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Tapi kami adalah orang-orang yang intelektual, menyampaikan proses ini harus diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Kau jangan macam-macam, ini bukan negara mayoritas. Ya, saya sampaikan kepada kalian semua. Kau camkan ini, bawa Asman Juta. Kita lihat saja, lihat saja. Tolong, kita juga warga. Kita juga ingin tahu keadaan. Iya tahu. Cuman kita hanya pastikan saudara saya di dalam nggak pakai ini. Cuma gitu saja. Alasan Bapak apa alasan Bapak? Tidak ada ormas yang bisa menggeledah. Tuh, bukan menggeledah. Tidak rahasia ini. Saya bilang. Kita bukan rahasia, bukan geledah. Kita hanya tuh, bukan wewenang seperti itu. Saya hanya ingin saudara saya di dalam tidak memakai atribut, tidak ada ribut. Bapak saudara saya, Bapak polisi adalah warga daripada Indonesia juga. Saya juga warga negara bangsa. Saya ingin sakin baik. Kalau nanti sampai di dalam ada seperti itu, ya nanti ormas sudah nggak terima, repot nanti makanya. Loh jangan, ini ya nggak bener. Ini ya nggak benar, berarti memancing perperangan. Oh nggak boleh. Makanya saya yang lihat informasi semuanya. Oh seragam juga nggak ada seperti itu. Izinkan kami hanya untuk melihat memastikan bahwa dalam tidak ada seperti itu. Bapak saudara saya, Bapak Kapolres kami, biar seragam baik, biar seragam konduktif, supaya nggak ada apa-apa. Yuk kita ke dalam bareng-bareng lihatnya. Betul, saya tahu tidak apa-apa. Bapak mau bicara hukum apapun, saya patuh itu. Cuman kita, Pak, ingin memastikan bahwa saudara saya nggak pakai itu.
saya juga senyum. Kalau kita saudara kok, ngapain kita harus bertengkar? Kok sama-sama kita harus jaga bangsa ini kok. Kenapa harus bertengkar? Tidak perlu. Kita saudara kok. Pak polisi juga dari rakyat. Pak polisi asal juga. Pak tadi juga bilang kan. Saudara semua nggak pakai itu. Lo kalau agamanya gimana? Sebentar, makanya saya tanya, makanya saya mau ngecek kamu Islam atau Kristen. Kalau kamu Islam, pakai aja jangan. Kalau kamu... Saya tanya Pak, jamin enggak untuk itu biar saudara kita nggak pakai? Pak bilang nggak, kalau Kristen gimana? Ya, terus mau ngecek gimana kita tahunya? Kalau seperti ini kan repot semuanya. Antum nggak bisa ngarang nih ranahnya yang pemilik toko. Antum itu gimana sih? Sebentar. Rahmatali alamannya gimana? Sebentar, Bali. Rahmatali alamannya gimana? Saudara saya, sama-sama saudara Pak Ali, saudara Pak Ali Islam, ya, terus mau dikafirkan. Itu peran ulama. Ya, itu perannya jenengan. Loh, ini kan saya berperan, ini mau berperan, saya menyampaikan ke Bapak. Gak bisa. Lah Bapak sudah kayak ini gimana kita berperan? Hukum Palihadin itu ayat Allah. Sebentar, Bali. Kamu jangan macam-macam. Yang memakai bukan mereka, yang memakai orang kita. Orang kita kerja di sini karena cari nafkah. Kalau dia ada cari yang lain, nggak mungkin gitu. Nah, bukan ada maksa-maksa orang tuh. Nah, diturun di dunia untuk membuat manusianya akhlakul yang karimah. Bagaimana? Nah, sebenarnya semenjak adanya rekonsiliasi 0102, mereka nganggap politik stabil. Maka investor, para pengusaha Malaysia banyak yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Ada beberapa, saya ketemu pengusaha yang cukup besar di sana. Saya tanya, kenapa dia mendekati saya, kita mau berinvestasi Indonesia. Saya bilang, kenapa nggak di Malaysia aja? Wah Pak ya, politik masih nggak stabil nih. Nanti yang menang siapa kita nggak ngerti nih. Namun apa hendak dikata, kenyataannya berkata lain dan rasa kecewa tak dapat dihindari. Prabowo yang menjadi harapan mereka kalah dalam persaingan Pilpres 2019. Dan janji Prabowo yang ingin memulangkan Imam Besar Rizik Syihab menjadi tanda tanya besar di benak mereka. Terlebih lagi, manuver politik Prabowo yang ingin masuk ke dalam koalisi pemerintah membuat kekecewaan mereka semakin mendalam. Prabowo, artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Mengenai kepulangan Rizik sendiri, menurut Ketua Presidium Alumni 212 Selamat Ma'arif, karena adanya pencekalan dari pihak Indonesia sehingga Habib Rizik tidak dapat pulang ke tanah air. Dan tidak diketahui sampai kapan Imam Besar FPI itu akan berada terus di negara Arab Saudi. Bahwa itu bukan hoak, itu bukan bohong, itu bukan rekayasa, itu bukan untuk opini tidak, tapi memang betul-betul valid, ada buktinya beliau memang dicekal Mamnu Syafar dari Arab Saudi. Politik yang bersifat dinamis memang selalu tidak dapat ditebak. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam keterangannya, Muldoko menyebut keberadaan koalisi partai politik sangatlah dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Ternyata ya politik begitulah, itu maksudnya begitu. Tidak ada sesuatu yang permanen, semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah itu udah rumus politik seperti itu. Hal itu ditunjukkan oleh sikap Presiden Jokowi dalam pidatonya di rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2019. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengajak kepada lawan politiknya saat itu untuk bersama-sama membangun bangsa, serta mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2019. Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Kita berjalan, baik itu taraweh maupun sholat Jumat. Tetapi dalam hal ini kami masih juga mendengar seruan pemerintah terhadap sholat Jumat yang harus di muakotan dihentikan sementara. Dalam hal ini kami sebagai pengurus perintah Allahnya sudah kami jalankan.
Sudah. Perintah Rasulnya sudah kami jalankan. Sudah. Kemudian perintah pemerintahnya sudah kami jalankan juga. Sholat Jumat itu harus dihentikan. Dengan berat hati kami dengan masyarakat dan tokoh agama, sholat Jumat itu konsultasi dulu kami dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, kemudian dengan HMI, DMI maksud kami, sudah kami usahakan dengan tokoh, dengan para alim ulama, para kiai yang senior, bahwa kami akan meniadakan sholat Jumat gimana. Kalau di kampung-kampung lain gimana? Para kiai ada yang mengatakan kami masih tetap melaksanakan. Nah alasannya adalah mereka orang-orang setempat. Kami berpikir juga bagaimana ini pemerintah harus kita dengar, di sisi lain kami juga nggak mau meninggalkan perintah Allah seperti itu. Kami hentikan sementara sholat Jumat, tidak melaksanakan pada saat itu. Walaupun kami dengar di setiap kampung ada yang melaksanakan. Silahkan seperti itu. Jadi minggu berikutnya kami melaksanakan lagi. Minggu berikutnya sampai kemarin kami tetap melaksanakan. Alasan yang kemarin kami tidak melaksanakan itu karena memang alasannya jamaah kami makanya mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid termasuk taraweh. Seperti itu. Karena kan di bulan suci Ramadan itu luar biasa. 27 pahalanya itu bandingkan. Masjid itu hampir penuh. Makanya sampai sekarang alhamdulillah. Karena alhamdulillahnya Pak belum ada yang terkena dan mudah-mudahan tidak terkena. Dan nauzubillah sholat berjamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Dan kami terhadap corona adalah sholat berjamaah di masjid seperti itu. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis, saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Gantung si Ahok, gantung si